Boleh dibuka dulu ya? Iya, dibuka dulu Pak Robi. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam illallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Uh, Mudah-mudahan acara kita hari ini yaitu Tarhib Ramadan secara online akan menjadi bahagian dari upaya kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pula kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa berjumpa beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Yang kami hormati dan cintai guru kami, guru kita semua, Ustadz Agung Waspodo. Nah, syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu untuk kita semua, Ustadz. Alhamdulillah, ya akhirnya kita bisa berjumpa dalam forum online kita, Ustadz, pada hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak berpanjang kalam sebagaimana sudah kita rencanakan, hari ini kita akan mendengarkan taujih ataupun tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Agung Waspodo untuk bagaimana kita diharapkan memiliki bekal begitu ya untuk menghadapi Ramadan kita kali ini. Ramadan yang sedikit berbeda jamaah sekalian Bapak Ibu dikarenakan kondisi yang kita semua sudah tahu seperti apa adanya. Oleh karena itu mari kita dengarkan taujih dari Ustadz atau guru kita. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan nanti akan bisa memberikan lebih banyak bekal kita menghadapi Ramadan kita kali ini yang sekali lagi jamaah sekalian berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Kepada guru kita, Ustadz Agung Waspodo, wa yatafadhal mashkuran, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Amin. mungkin pembahasannya akan saya bagi dua ya paling tidak. Jadi bagian pertama mungkin sekitar 3/4 dari waktu adalah tentang latar belakang wabah ini. Jadi bagaimana kita menyikapinya secara akidah atau secara Islamiyah, bagaimana perintah Allah menghadapi musibah, kemudian kita akan melihat bagaimana fikih muamalah, bagaimana prinsip-prinsip itu diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian bagaimana kita melihatnya dalam perspektif ilmiah, kemudian kita melihat contoh hadis yang menggambarkan tentang peristiwa serupa di zaman Umar bin Khattab, kemudian sebagai penutup nanti adalah bagaimana persiapan-persiapan umum kita mengenai Ramadan, ya. Mengenai Ramadan dalam konteks kita di dalam keadaan lockdown seperti ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yaitu surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya dan kami pasti uji kalian, ya pasti kami uji kalian dengan 5 hal. Dalam hal ini di dalam surah Al-Baqarah ada 5 ujian. Yang pertama adalah minal khauf, rasa takut, ya, rasa takut yang artinya seseorang menghadapi satu kondisi di mana dia akan mengkhawatirkan keselamatannya dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Yang kedua adalah minal ju' yang berarti rasa lapar, ya. Rasa lapar yang mungkin sekarang sudah mulai melanda sebagian dari umat. Yang tentu saja terdampak secara langsung, baik secara perekonomian maupun juga secara geografis, secara tempat lokasi.
Ya, kemudian wa naqsim minal amwal artinya berkurangnya sebagian dari harta, wal anfus berarti berkurangnya sebagian dari jiwa atau kesehatan. Kalau ulama menafsirkannya sebagai berkurangnya kesehatan sampai dengan meninggal dunia. Dan yang terakhir wathamarat. Wathamarat ini buah-buahan. Artinya adanya halangan untuk kemudian orang secara ramai gagal memetik buah-buahan atau gagal panen. Ya. Kemudian diambil permisalan ini terhalanginya seseorang dari mata pencahariannya. Nah, bagaimana jawaban Allah atas 5 ujian ini? Sangat-sangat sederhana sekali, yaitu wabasyiris sabirin, yaitu beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, orang yang sabar yang seperti apa? Di 156 ayat berikutnya surah Al-Baqarah, alladzina idza astabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, dan perkataan ini tentu saja mencerminkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip dasar kita menghadapi musibah apapun, bukan hanya musibah yang berkaitan dengan wabah ini, adalah sikap kita yang pertama adalah sabar, dan sikap kita yang kedua adalah ketika ditimpa oleh satu musibah, kita yakin bahwa kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, hanya saja nanti ketika menjabarkan sabarnya ini, Allah Subhanahu wa taala 2 ayat sebelum yang tadi saya bacakan. Mungkin nanti sebagian mohon maaf sebelumnya. Mungkin untuk sebagian peserta nanti tolong di mute dulu soundnya di off supaya nanti hanya satu supaya tidak storing, tidak ada masalah dengan dengan bunyi. Nanti setelah selesai mudah-mudahan dalam 45 menit atau 1 jam nanti baru bisa dinyalakan lagi supaya nanti ada tanya jawab atau bagaimana teknis baiknya. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat 153 ayat surah Al-Baqarah, masih di rentetan ayat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat, bis-sabri was-shalah. Jadi ciri khas orang sabar di dalam menghadapi musibah itu adalah orang yang kuat dengan ibadah yang utamanya dia, yaitu salat. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga waktu salat. Jadi walaupun sekarang fikihnya memperbolehkan, menganjurkan orang-orang untuk salat di rumah sementara waktu, namun bukan berarti dia bisa salat secara serampangan atau sesuka-suka dia. Jadi masih tetap mengutamakan salat di awal waktu, dan kemudian kalau di rumah, dan tentu saja sebagian besar kita waktunya habis di rumah adalah melaksanakan sholat secara berjamaah dengan keluarga. Jadi jangan sendiri-sendiri. Ya. Kenapa demikian? Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah itu membersamai orang-orang yang sabar. Jadi nanti akan terlihat bagaimana ketika orang sabar di dalam keadaan-keadaan genting seperti sekarang ini dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dari lisannya, dari tulisannya, dari sikapnya, dari mental psikologisnya, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sederhana 3 ayat tadi memberikan satu panduan kepada kita bagaimana menyikapi berbagai macam musibah. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita berinteraksi secara muamalah, ya. Ini diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, ya, Usamata ibn Zaid, ya, Ibn Zaidin, ini sahabat Nabi yang waktu itu masih kecil usianya. Karena Usamah bin Zaid ini anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini radhiyallahu anhu adalah dulu sahabat Nabi yang pernah diangkat sebagai anak waktu masih diperbolehkan pengangkatan anak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya kepada Zaid bin Harithah, kepada Usamah bin Zaid pertanyaannya. Madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit ta'un? Apa yang pernah engkau dengar dari pernyataan Nabi atau jawaban Nabi atas penyakit ta'un? Karena waktu itu jenis wabaknya adalah ta'un, ya. Jadi ta'un adalah salah satu jenis dari penyakit yang waktu itu pernah melanda kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW.
atau bagaimana Rasulullah menyikapinya karena memang wabah ini pun sudah ada sebelum kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pertanyaan spesifik waktu itu. Jawab Usama, ya. Kemudian faqala Usamatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu rijsun. Sesungguhnya yang namanya penyakit ta'un, salah satu jenis wabah itu adalah rijs. Rijsun itu artinya dia sebuah kotoran. Di dalam hadis yang lain Rasulullah ketika ditanya itu teksnya adalah adzabun, merupakan siksaan. Untuk siapa? Ursila ala ta'ifatin min bani Israel, yang pernah diutuskan Allah, pernah ditimpakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman kepada sebagian dari Bani Israel. Jadi asal muasalnya seperti itu. Au ala man kana qablakum, au ala man kana qablakum, atau yang ditimpahkan atas orang sebelum mereka atau sebelum kalian, ya, secara umum, ya. Nah, ini nanti akan diseimbangkan ketika Rasulullah juga mengatakan selain dia azab ila ala mayyasha, kepada ke atas siapa yang Allah kehendaki, dia juga bisa dilihat sebagai warahmatul lil mu'minin. Warahmatul lil mu'minin maksudnya adalah rahmat bagi, jadi pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mengapa disebut rahmat nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, setelah mendengar hal tersebut, kemudian Usama melanjutkan hadis tadi, fa idza sami'tum bihi bi ardin, seandainya kalian mendengar dia menjangkiti sebuah negeri, ardin berarti secara spesifik satu tempat, satu area, fala taqdamu alaihi, kata Rasulullah. Protokol yang pertama adalah fala taqdamu alaihi, agar tidak masuk ke tempat itu, ya, untuk kepentingan apapun secara umum, ya. Nanti ulama menafsirkannya hadis ini secara khusus bagi orang-orang tertentu yang mendapatkan tugas, ya, jadi bukan inisiatif masing-masing dapat tugas atau hal-hal tertentu masih diperbolehkan, seperti misalnya tim medis dengan perlengkapan-perlengkapan yang memadai, atau tim logistik ketika nanti seperti misalnya kita harus membagikan zakat atau infak atau sodako atau bantuan apapun, maka masuk ke tempat itu masih diperbolehkan, ya. Tetapi secara umum adalah prinsip dasarnya fala taqdamu alaihi. Itu protokol yang pertama. Protokol yang kedua masih di hadis yang sama, wa idza waqa'a bi ardim wa idza waqa'a bi ardin fa antum biha, kata Nabi, seandainya dia menjangkiti sebuah daerah, sebuah negeri, wa antum biha, sedangkan kalian ada di dalamnya, fala takhruju minhu firaran, atau fala takhruju firaran minhu, maka hendaklah jangan kalian keluar dari tempat itu dalam rangka meninggalkan atau melarikan diri, atau secara sengaja tidak mengindahkannya atau tidak mempedulikannya. Jadi ada dua prinsip dasar yang harus kita pegang sebagai ucapan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama tadi, fala taqdamu alaihi, tidak masuk ke tempat yang ada. Kita ketahui ada, kalau sekarang tidak boleh jadi alasan. Oh, saya tidak tahu, itu tidak boleh jadi alasan lagi. Karena sudah ada media yang canggih sekarang, ya. Jadi kita bisa mengetahui di mana-mana tempat yang ada, ya, apalagi sudah keluar fatwa MUI untuk tidak berpergian keluar dari rumah kecuali ada hal-hal yang memang sangat-sangat mendesak dan tidak bisa ditinggalkan, atau memang petugas yang harus berangkat. Ya, kalau ditanya petugas, ya mungkin pilihannya maunya tidak ke sana. Namun ini tugas. Nah, yang kedua adalah wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Jadi ketika dia menjangkiti tempat di mana engkau ada di sana, fala takhruju, janganlah keluar. Ya, engkau jangan keluar, kata Rasulullah, firaran minhu, walaupun alasannya untuk melarikan diri, atau walaupun alasannya misalnya tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, yang tidak mau tahu ini nanti tentu saja akan mendapatkan hisab di sisi Allah. Ini diriwayatkan dari Usama bin Zaid, ada di dalam salah satu hadis di dalam Sahih Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3214. Itu sikap kita secara muamalah. Jadi ada dua hal yang sudah kita harus pegang. Yang pertama, sikap kita terhadap musibah, yaitu mengetahui bahwa Allah akan menguji kita dalam lima hal, ya. Kemudian bagaimana menyikapinya sebagai orang yang bersabar dan bertawakal kepada Allah. Dan kemudian nanti kita juga mengetahui, kita tadi sudah membahas bagaimana secara muamalah, prinsip dasar kita sederhana, kata Rasulullah, tidak masuk ke tempat yang terjangkiti dan tidak keluar dari tempat di mana dia terdapat.
Jadi ya, kecuali tadi pengecualian sudah saya sebutkan. Nah, bagaimana kita menyikapinya secara ilmiah? Ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawaan. Tidaklah Allah itu menurunkan atau menjadikan suatu penyakit menjangkiti manusia illa anzalalahu dawaan, kecuali Allah juga berikan kepadanya satu penawarnya atau satu obatnya. Ya, jadi di sini jelas ini di dalam hadis Imam Ibnu Majah ya, hadis Ibnu Majah hadis nomor 3429. Jadi kaum muslimin ini adalah orang yang yakin bahwa beserta segala macam penyakit. Di dalam hadis yang lebih panjang sedikit Rasulullah mengecualikan kecuali kematian, karena kematian itu tidak ada penawarnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, jadi tapi terhadap penyakit-penyakit yang lain Allah sudah berikan satu prinsip bagi kita bahwa segala penyakit itu ada penawarnya, ada obatnya. Jadi ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin adalah yang menjadi pelopor untuk, harusnya menjadi pelopor bagi ditemukannya vaksin terhadap penyakit ini atau hal-hal dari penyembuhan penyakit yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh sabar di bagian pertama tadi, tidak dimaknai kita kemudian diam saja, apalagi kita tidak peduli dan seolah-olah kita yakin tidak terkena ya, dan lain sebagainya. Jadi upaya penyembuhan itu harus ada, dan upaya preventif tadi sudah diberitahu oleh Rasulullah sendiri. Jadi kalau usaha preventif masih dilawan juga, berarti bisa jadi dia ini memang mungkin kurang diberitahu atau kurang membaca, atau mungkin belum tahu, atau yang kemungkinan paling buruk dia ini adalah orang yang melawan. Ya, kalau sudah seperti itu, kita serahkan nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukuminya. Yang kedua, sikap ilmiah kita adalah yang terkait dengan usaha-usaha kita untuk mencari sumber-sumber atau cara-cara pendekatan baru. Karena kita ketahui fikih juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, di mana kita umat Islam ini tidak tinggal di abad yang lalu atau abad yang ratusan abad yang lalu atau puluhan abad yang lalu. Kita tinggal dan selalu para ulama kita bekerja atau dengan kaidah-kaidah yang sudah diketahui. Apa itu? Al-kalimatul hikmah dhallatul mu'min haitsu ma wajadaha fahuwa ahaqqu biha, kata Rasulullah. Sesungguhnya kalimatul hikmah atau satu perkataan yang penuh dengan pelajaran atau hikmah, ya kalau sekarang di dalam ilmu pengetahuan itu istilahnya breakthroughs atau kepeloporan seseorang mencari solusi-solusi bagi kehidupan manusia. Jadi bukan hanya penyakit. Jadi segala sesuatu yang memudahkan, secara prinsip itu kalimatul hikmah, segala sesuatu yang beneficial to the human being, atau sesuatu yang punya manfaat bagi seluruh manusia, kata Nabi, itu dhalatul mu'min. Sesuatu yang sebenarnya hilang dari tangan mukmin itu adalah karakter dasar. Mukmin itu adalah dia memberikan manfaat, kemanfaatan bagi manusia secara umum. Jadi kalau kita harusnya melihat atau menemukan mukmin itu orang-orang yang paling bijaksana, orang yang paling peduli akan lingkungan, orang yang paling punya kecermatan dan kepedulian terhadap perkembangan zaman, ya, dalam kebaikan tentu saja. Ya, oleh sebab itu disebut al-kalimatul hikmah dhallatul mu'min. Ya. Dan bagaimana sikapnya haitsu mawajadaha, dimanapun kita temukannya atau bagaimana kita mengusahakannya, fahuwa ahaqqu biha. Ya, kalau dia sebagai user, fahuwa ahaqqu biha dimaknai maka dia harus adaptif terhadap perkembangan yang baru. Atau kalau dia sebagai inventornya atau dia sebagai yang menemukannya, maka fahuwa ahaqqu biha, dia harus yang paling pertama kali menyebarkan manfaatnya, gitu ya. Jadi ya, tidak boleh, makanya dari prinsip dasar ini kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya, orang mukmin itu adalah orang yang anfa'ukum khairukum anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat. Ya. Jadi kalau misalnya kebalikannya, justru kita karena ketidakpedulian atau kebodohan kita kemana-mana saat ini, padahal sedang terjangkit penyakit, dan kemudian menyebarkan kepada orang lain, jadi bukan manfaat, kita menjadi satu wahana ketidakmanfaatan atau kemudorotan. Nah, itu yang bertentangan. Jadi sikap ilmiah kita sederhana, bahwa setiap penyakit ada obatnya, kecuali kematian, kata Rasulullah, dianggap sebagai satu kepastian yang itu juga. Yang kedua adalah bagaimana kita mencari menerapkan ilmu dan mengembangkan pengetahuan kita untuk ilmu-ilmu atau menghadapi masalah-masalah yang terus berkembang.
Maka sebab itu fikih adalah kajian yang paling dinamis di dalam Islam. Karena apa? Karena dia menghadapi masalah-masalah yang bisa jadi belum terjadi. Ya, jadi ulama, makanya kita bertanya kepada ahlinya, karena mereka semacam gudang ilmu. Jadi kita tahu apa yang sudah dan apa yang belum. Nah, untuk yang belum, para ulama nanti memiliki kemampuan untuk memilih. Ya, itu sikap kita secara ilmiah. Jadi jangan nanti terseret kepada hal-hal yang membuat kita terjerumus kepada permasalahan syirik atau menjadi musyrik, na'udzubillah, ya, mempercayai kayu, batu, hari baik dan lain sebagainya, sehingga menghadapi wabah saat ini dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak mengikuti kaidah-kaidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu bagian ketiga. Bagian yang keempat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syahr bin Hauthab atau Syahr bin Haushab al-Ash'ari. Ketika itu dia menyaksikan wabah ta'un, wabah yang melanda, salah satu jenis wabah yang melanda kota Imwas. Imwas ini adalah kota yang di daerah Filistin, Palestina, bagian dari negeri Syam, Biladus Syam, yang waktu itu tahun 18 Hijriah, sebagian besar sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Dan kaum muslimin telah mengangkat sahabat yang bernama Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, ini riwayatnya. Lamma ishta'ala al-waj'u qama Abu Ubaidata ibn al-Jarrahi fin nasi khatiban. Ketika terjangkit penyakit tersebut di daerah itu, maka sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah ini berdiri, dan maksudnya itu berdiri untuk menyampaikan khutbah. Semacam kalau sekarang itu press conference, ya. Jadi pemimpin menenangkan masyarakatnya yang sedang terkena wabah. Jadi ada pertama sekali adalah pengakuan. Ciri pemimpin itu adalah mengakui adanya musibah. Ini bukan ditutupi dengan segala macam cara, gitu ya. Apa katanya? Faqala ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi yang diadres, yang disampaikan atau apa namanya, ya, tujuan dari pemirsanya itu adalah bukan hanya orang mukmin, ya. Dikatakan di sini bukan ayyuhal muslimun, tapi ayyuhan nas, manusia secara umum. Kenapa? Karena dia memimpin bukan hanya orang muslim, tetapi orang-orang dari agama yang lain di Syam. Kita tahu Syam ini banyak Nasrani, ada juga Yahudinya, dan banyak agama-agama lain yang mungkin waktu itu masih ada. Apa dia katakan? Inna hadzal waja'a rahmatu rabbikum. Nah, dia ini mengambil, sahabat Nabi ini mengambil pendapat Nabi yang seimbang tadi, ya. Memang pendapat Nabi itu selalu seimbang atau selalu to the point. Jadi kita alhamdulillah sebagai umatnya terbantu. Sesungguhnya yang menjangkiti kalian ini bisa dilihat sebagai rahmat. Nah, jadi rahmat, ya. Tapi jangan kemudian ditafsirkan seolah-olah kita, ya sudah kalau begitu rahmat kita jalan aja. Tidak begitu juga. Karena apa? Hukum itu dibentuk atas beberapa prinsip, bukan hanya satu, ya. Ya, kemudian rahmatur rabbikum wa da'autu nabiyakum, ya. Wa da'autu nabiyikum, kata Abu Ubaidah. Dan sudah menjadi salah satu alasan doa Rasulullah. Doa yang mana? Rasulullah pernah berdoa menjelang kematiannya, menjelang wafatnya Nabi kita. Rasulullah pernah berdoa agar umatnya selamat dari wabah-wabah, penyakit-penyakit. Kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sebagian kita akan terkena. Kemudian Rasulullah berdoa lagi agar umatku yang terkena musibah atau wabah ini, apapun jenisnya, bisa ta'un, bisa amwa, bisa baros, bisa juzam, bisa junun. Kan itu doanya kan, Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Itu doa sapu jagatnya untuk masalah penyakit yang sifatnya menular atau penyakit-penyakit yang menimbulkan banyak kerugian, mati orang banyak, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu, kata Rasulullah, seandainya menimpa umatku, maka hendaklah dia menjadi pintu dibersihkan dari dosa-dosa, dan itu dikabulkan Allah. Jadi itu kenapa Abu Ubaidah menyebutnya sebagai rahmat dan dakwah atau doa dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, pidatonya sederhana, hanya 3 bagian. Wa ma tusallihina qablakum, dan merupakan sebab-sebab kematian orang-orang yang saleh sebelum kalian. Nah, jadi ada satu pandangan umum waktu itu bahwa orang yang meninggal dunia karena wabah, ya, kena wabah itu bukan, tidak mesti dia seorang yang kemudian banyak dosa, kena azab, bukan. Apalagi orang yang kita kenal kesolehannya kemudian meninggal dunia, maka bisa kita lihat sebagai wa mautus solihina, karena banyak orang-orang soleh yang meninggal dunia sebelum kalian.
kata Abu Ubaidah. Jadi kita tidak boleh seperti di televisi beberapa waktu yang lalu atau di media-media media sosial, ada sekelompok manusia di daerah Banyumas yang menolak kedatangan jenazah COVID. Nah, ini COVID-19 ya. Jadi tidak boleh sikap ini, makanya ini memang perlu ngaji dan memang harus diingatkan bahwa tidak begitu sikap kita, tidak melihatnya sebagai sebuah hal yang buruk ya. Ya kebetulan saja yang bersangkutan ini wafat karena kena wabah. Tetapi kalau misalnya nanti di timbangan Allah bisa jadi dia lebih mulia. Apalagi misalnya sekarang ini yang meninggal dunia itu adalah tenaga-tenaga kesehatan. Yang tentu saja banyak pahalanya kalau dia lakukan itu karena Allah saat ini banyak pahalanya. Ngurus orang yang orang lain tidak berani urus. Kalau dia meninggal dunia, wa mautus sholihin insyaallah. Apalagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada di dalam keterangan hadis-hadis yang lama ya. 1400-an tahun yang lalu, walaupun ini terjadinya di zamannya Umar bin Khattab. Nah, kemudian Syahr bin Hausyab tadi melihat wa inna Aba Ubaidah yas'alullah an yaqsima lahu minhu hadzahu. Dan kemudian nampak bahwa Abu Ubaidah itu juga berdoa kepada Allah agar seandainya rahmat ini ada di dalam wabah yang menjangkiti mereka saat itu, an yaqsima lahu, meminta bagian dari rahmat itu. Jadi bukan minta kena penyakit, tetapi minta mendapatkan rahmatnya. Minhu hadzahu, sebagai bagian dari umat itu sendiri, apalagi dia sebagai seorang pemimpin. Jadi kita temukan ciri pemimpin yang membersamai rakyat. Gitu. Jadi punya punya resiko yang sama karena dia tinggal di tempat itu. Walaupun sebenarnya kalau dia mau dia bisa meninggalkan tempat itu. Namun sebagai pemimpin jiwanya lebih terpanggil untuk bersama kepada rakyatnya. Ini prinsip-prinsip leadership ada juga di dalam hadis yang panjang ini. Maaf, saya perlu beritahu bahwa hadis ini sangat panjang dan masih panjang. Ya, jadi mohon kesabarannya. Qala fatu'ina famata rahimahullah. Karena kemudian dia terjangkiti penyakit itu, siapa dia? Abu Ubaidah, famata rahimahullah, dan dia mati dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya prinsip kaum muslimin adalah ketika pemimpin meninggal maka harus diangkat pemimpin yang lain ya. Wastukhlifa 'ala nasi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian setelah meninggal dunia diangkat sahabat yang berikutnya yang disepakati oleh ahlu syura waktu itu di Mu'adz sebagai orang yang paling pantas memimpin yang kedua setelah Abu Ubaidah. Siapa dia? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini adalah salah satu di antara 4 orang yang direkomendasikan Nabi untuk mengambil ilmu qiraat, ilmu bacaan Quran. Jadi orang pemimpin di zaman Rasulullah ya multi talent, dia punya keahlian banyak, dia juga panglima, dia juga tentu saja mujahid fisabilillah, seorang faqih dan seorang qari, gitu, seorang pembaca Quran, orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, faqama khatiban ba'dahu, dia juga kemudian menyampaikan khutbahnya ya setelah kematian dari Abu Ubaidah, dan sama perkataannya sama dia memberikan ketenangan, menjelaskan bahwa ini doa, dan kemudian matinya orang-orang atau meninggalnya orang-orang yang terbaik. Dan dia juga meninggal dunia bahkan bersama anaknya yang bernama Abdurrahman bin Mu'adz. Kemudian diangkatlah pemimpin yang ketiga. Jadi beberapa waktu penyakit ini mengenai bahkan ke pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Sudah 2 yang meninggal dari sahabat Nabi, ya, Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal. Walaupun sahabat yang meninggal lebih dari itu. Ya. Jumlahnya dicatat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu jumlahnya 25.000 orang yang meninggal dunia total ya, di dalam wabah ini. Nah, setelah meninggal dunia Mu'adz bin Jabal, falamma mata stukhlifa 'ala nasi Amru ibn al-As. Amru ibn al-As, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Amru bin As, ya. Nah, ketika dia diangkat, tentu saja dia sama protokolnya memberikan arahan. Nah, kali ini arahannya sedikit berbeda. Faqama fina khatiban faqala ayyuhan nas inna hadzal waj'a idza waqa'a fa innama yashta'ilu ishti'alan nar. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya wabah ini dia menjalarnya seperti api yang merambat atau api yang membakar. Ya. Pernah lihat kan api yang membakar di satu tempat, dia akan membakar sampai tidak ada lagi yang bisa dibakar atau terhalangi, ya, seperti itu. Oleh sebab itu kemudian Amr bin As memberikan rekomendasi fatajabbalu minhu fil jibal. Fatajabbalu minhu fil jibal, artinya hendaklah kalian menaik ke atas tempat yang tinggi dan
kemudian memisahkan diri satu dengan yang lain. Nah, ini perintah pelaksanaan di zaman setelah Rasulullah wafat. Jadi sesuatu ijtihad, suatu pendapat yang didasarkan atas data lampangan. Jadi Amr bin As melihat bahwa orang yang banyak terkena penyakit ta'un imwas itu adalah orang-orang yang bermukim dalam keadaan yang padat di tempat pemukiman-pemukiman yang berdekatan. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menjauh, memisahkan diri, bahkan kalau perlu sampai ke atas gunung. Karena memang Imwas di dekat Al-Quds, ya Yerusalem itu daerah perbukitan, ya daerah perbukitan. Kalau kita lihat kontur dari Palestina, sebagaimana kalau kita melihat kontur dari negeri Yordan, kan negeri Yordan dengan Palestina itu bersebelah-sebelahan, hanya dipisahkan oleh Danau Laut Mati, kemudian Sungai Yordan dan Danau Tabariyah itu. Jadi dan mereka merupakan daerah-daerah pegunungan perbukitan yang kemudian turun ke lembah itu. Jadi rekomendasinya sesuai dengan keadaan lingkungan ya. Jadi itulah dinamisnya fikih atau dinamisnya pandangan yang disebut dengan kalimatul hikmah. Jadi waktu itu ya logiknya adalah ketika wabah berkecamuk di tempat-tempat orang bermukim, orang dulu bermukim ya di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir laut yang masih bisa tempat untuk kemudian berdiam, maka naik ke atas gunung. Tidak, itu salah satu atau gubernur yang namanya Amr bin As radhiyallahu anhu ini ditentang oleh satu orang. Jadi ada juga kasus penentangan. Jadi samalah kalau sekarang ini banyak orang menentang-nentang padahal dalil yang dikemukakan tidak ada atau bahkan hanya menggunakan dalil perasaan juga. Nah, ini juga akan terjadi ya. Jadi hadis ini cukup lengkap untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa penolakan itu ada. Siapa dia? Faqala lahu Abu Wathila Al-Hudhali. Jadi, seorang berkata kepada atau menyanggah perkataan Amr bin As namanya Abu Wathilah. Abu Wathilah Al-Hudhali berkata, "Wallahi demi Allah laqad kadzabta," katanya. Jadi pertama kali dibuka dengan perkataan engkau telah berdusta. Ya, maksud berdusta kalau dalam hadis itu bisa maknanya engkau telah menyalahi atau engkau membuat sesuatu ya. Wallahi laqad sahibtum, dua muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata Amr bin Az? Idza kanat lailatun baridatun dzatu matarin ya, dzatu matarin. Pada waktu itu kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, malam yang dingin dan malam yang hujan malam yang hujan, jadi malam yang terdapat hujan lebat. Yaqulu, Rasulullah pun menambahkan di dalam menyuruh muazzinnya menambahkan kalimat Allah atau ala, maaf bukan Allah, ala hendaklah ya, ala sallu fi rihali, hendaklah kalian salat di rumah. Jadi ada dalilnya ketika waktu itu, ini bahkan sampai kepada Rasulullah memerintahkan, kan kalau Rasulullah di Madinah itu rumahnya ya bersebelahan atau berdempetan dengan masjid. Jadi Rasulullah ya tinggal buka salah satu pintu yang masuk ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi memang seperti itu. Dan Rasulullah pernah memerintahkan manusia untuk tetap berangkat walaupun dalam kondisi berat. Namun pada waktu itu terjadi hujan dan kemudian dingin. Jadi Rasulullah memperbolehkan bahkan menganjurkan ala sallu fir rihali. Jadi jawabannya begitu. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1125 ya, 1125. Jadi dari situlah kemudian para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia dan majelis-majelis ulama di negeri-negeri kaum muslimin lainnya ya mengeluarkan fatwa selama wabah ini ya, jangankan cuma hujan, wabah apalagi gitu yang memang menjangkitnya tidak bisa kelihatan. Kalau hujan mungkin bisa disiasati dengan payung misalnya. Jadi kalau wabah ini tidak bisa disiasati dengan payung layaknya hujan. Jadi dalam kondisi seperti itu saja yang sekarang mungkin bisa diatasi ada rukhsah, apalagi sekarang ya, jadi seperti itu. Jadi jangan kita kemudian seolah-olah lebih hebat lagi dari Nabi. Jadi kalau kita mengatakan saya tetap berangkat aja lah, ya kan? Kalau mau mati aja lah di mana. Nah, nanti terjawab dengan hadis berikut. Ya, karena kaidah usul fikih yang perlu kita ingat ketika dalam keadaan wabah seperti ini dan menanggapi sebagian saudara-saudara kita yang masih ngotot mau ke masjid juga, darul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, sesungguhnya kaidah fikih kita itu adalah
menghindari kemudaratan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan min jalbil masalih daripada mencari kemanfaatan. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita menggunakan akal-akal kita saja atau menggunakan perasaan-perasaan kita saja, karena para ulama ketika mengeluarkan fatwa itu insya Allah sudah mempertimbangkan berbagai aspeknya. Jadi jangan kita merasa lebih hebat daripada puluhan orang yang memang mempelajari hadis, Al-Quran, mengerti fikih, dan ilmu syariah yang lain. Gitu ya. Seperti itu. Nah, orang pun pernah bertanya kepada Bunda Aisyah. Jadi diriwayatkan an Aisyah annaha, ya, jadi orang-orang pernah bertanya kepada Bunda Aisyah dan Bunda Aisyah menjawab sebagai berikut. Sa'altu Rasulullah. Jadi pertanyaan kepada Bunda Aisyah itu adalah bagaimana hukumnya orang yang mati padahal dia sudah berdiam di rumah mengikuti kaidah Rasul tadi, kaidah sunnah Nabi Muhammad SAW ketika ada wabah. Jadi gimana nih orangnya? Ya, kan sekarang juga kan suka dibenturkan begitu. Kalau memang bakal mati juga, kenapa tidak mati di masjid? Nah ini kekeliruan memahami kaidah-kaidah usul fikih, ya seperti itu, atau fikih yang berkaitan dengan diperbolehkannya bahkan dianjurkannya untuk tidak beramai-ramai mengunjungi satu tempat. Apa jawabannya? Sa'altu Rasulullah. Aku juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun, tentang taun dan tentang bagaimana hukumnya orang yang mati di rumah. Ya. Jadi maksudnya sudah berlindung di rumah, sudah tidak lagi melakukan kontak dengan banyak orang, hanya di rumah saja, terus mati juga, nih hukumnya gimana? Itu sudah pernah ditanyakan. Fa'akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengabarkan kepadaku, ya, menjawab pertanyaan tadi dengan jawaban sebagai berikut. Ya, annahu kana adzaban yab'atsuhu ala may yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kata Rasulullah, perlu diketahui wahai Aisyah, kata Nabi, bahwa penyakit taun ini adalah satu azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki, sekaligus Allah jadikan ini sebagai pintu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi sikap kita adalah ketika membaca bahwa dia merupakan azab, maka kita berdoa supaya kita tidak terkena azab ini. Ya. Dan ketika kita membaca atau mendengar perkataan Nabi tadi, faja'alahu rahmatan lil mu'minin, bahwa dia menjadi rahmat bagi orang mukmin, maka kita berharap menjadi bagian dari orang mukmin yang mendapatkan rahmat itu kalau terkena. Gitu. Tapi kok itu belum menjawab? Nah, sebentar lagi kan, jangan buru-buru juga. Hadisnya masih agak panjang sedikit, tapi tidak sepanjang yang tadi. Falaisa min rajulin, kata Rasulullah, dan tidaklah seorang laki-laki dan perempuan, maksudnya bukan hanya laki-laki, yaqa'u ta'unu, terjangkit ta'un atau penyakit wabah secara umum, fayamkuthu fi baitihi au fayamkuthu fi biladihi. Jadi ada dua teks hadis itu, ada teks hadis yang mengatakan fayamkuthu fi baitihi, itu yang dari riwayat Imam Ahmad, sedangkan fayamkuthu fi biladihi itu yang hadisnya dari Imam Bukhari. Ya, jadi baik tinggal di rumah maupun tinggal di negerinya. Jadi kan tadi konteksnya secara mikro di rumah, kalau secara makro ya kalau di Indonesia ya jangan ke lain tempat, atau misalnya dia dari negeri yang lain yang ada wabah ya jangan ke Indonesia gitu. Ya, atau yang Indonesia ya jangan buka pintu, atau jangan membiarkan orang-orang dalam hal kondisi seperti ini masih berangkat. Kan waktu di awal-awal sebelum lockdown kan masih ada yang mencoba berangkat umroh padahal di sana sudah ditutup, akhirnya terbengkalai. Ada juga yang mencoba berangkat ke wisata-wisata yang lain padahal di Eropa lagi banyak musibah, bahkan ke Italia pula kan, padahal waktu itu Italia yang paling berat waktu itu. Nah, ini jelas ya, fayamkuthu fi baitihi, atau di dalam hadis yang lain fayamkuthu fi biladihi, tetap di rumah atau tetap di negerinya. Ya. Itu kata Rasulullah harus memenuhi 3 hal untuk mendapatkan keutamaan dari rahmat tadi. Yang pertama, sabiran, kata Nabi. Jadi fayamkuthu fi baitihi sabiran, dalam keadaan sabar. Sabar itu berarti dia tidak putus asa. Muhtasiban, ya, muhtasiban itu artinya berharap kepada Allah, berharap mendapatkan pahalanya, dan ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia mengetahui, memiliki ilmu, menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa pada dirinya kecuali sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kalau sudah mengambil langkah-langkah preventif tapi masih kena juga, maka pergunakan ini yang ketiga, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Nah, kalau tiganya terpenuhi, sabar, penuh harap, dan mengerti tentang ilmunya, kaidahnya, basis dia bertindak itu, maka lahu illa kana lahu, maka tidak baginya atau tidak dia mendapatkan kecuali ya mithlu ajris syahid,
mithlu ajris syahid. Dia mendapatkan satu keutamaan, suatu balasan, suatu pahala seperti orang yang syahid. Ini ada di dalam hadis Imam Ahmad nomor hadis 24.943. Ini sudah disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, ya, sesuai dengan standar. Jadi sanad dan matanya sesuai dengan standar Imam Al-Bukhari. Ini ada di dalam Ta'liq Musnad Imam Ahmad, juz ke-43, jilid 43, halaman 235. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau bertahan di rumah kena, ya memang betul kaidahnya. Namun kalau kita ada di rumah dan kena juga, dalam keadaan yang tiga tadi, dalam keadaan sabar, harus dalam keadaan sabar, dalam keadaan berharap kepada Allah, jadi berusaha untuk mencari kesembuhan, dan kita mengetahui bahwa ini adalah satu perintah dari Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan matinya, syahidnya, matinya adalah seperti mithlu ajris syahid. Tapi kalau keluyuran, tidak ngerti alasan, kecuali dia tidak mungkin tidak untuk keluar, ya, kecuali ada pengecualian tentu saja, maka atau apalagi yang kemudian dia tanpa menggunakan dalil, dia hanya mengikuti manusia atau hanya berdasarkan perasaan-perasaannya saja, maka dikhawatirkan tidak mendapatkan yang seperti ini. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan banyaknya wabah ini, meninggal statusnya kena adab, bukan mendapatkan rahmat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, terus bagaimana kita menyikapi Ramadan yang sebentar lagi hadir, kurang dari sepekan lagi, insya Allah kita akan sampai ke bulan Ramadan, dan kita melihat tanda-tanda angka-angka ODP PDP-nya masih terus naik, belum ada tanda-tanda dia mereda, ya, apalagi kalau kita mengetahui bahwa data-data statistik tentang ini banyak yang orang tidak ngaku kalau dia itu, atau tidak jujur bahwa dia itu sebenarnya berinteraksi dengan orang yang sudah positif COVID-19, kemana-mana masih saja mengkampanyekan ke sana kemari, tidak mau berdiam diri di rumah, akhirnya menyebar, jadi angkanya akan terus naik. Bahkan kalaupun misalnya hari ini sudah dinyatakan bersih seandainya, maka masih perlu secara ilmiah perlu 1-2 bulan, atau ada yang mengatakan 2-3 bulan sebelum kita boleh keluar rumah. Jadi kalaupun berhenti hari ini, ya jelas-jelas sudah sampai menjelang akhir Syawal. Ya, akhir Syawal itu kan berarti sudah mendekati Dzulqa'dah. Ya, jadi akan cukup lama. Oleh sebab itu 7 sikap kita yang utama dalam bulan Ramadan. 1, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya, Sya'ban tinggal sedikit lagi, tapi kita tetap minta doa, minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, wa balighna Ramadan, dan yang lebih penting lagi, sampaikan kami di dalam bulan Ramadan. Walaupun sudah hitungan hari, ya, dan secara statistik tidak mungkin misalnya, tetap kita berdoa, ya Allah, angkatlah penyakit ini sebelum Ramadan, ya. Angkatlah penyakit ini sebelum Ramadan. Dan mudah-mudahan ya Allah, kalau berkenan tentu saja bisa terjadi. Namun secara ilmiah kita melihat prosesnya butuh waktu yang lama. Oleh sebab itu, posisi kita adalah tetap melihat dan kemudian mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Ya. Yang kedua adalah menuntaskan puasa yang terhutang sebelumnya. Jadi dicek kembali fikihnya, mana-mana yang harus diqadha, mana yang harus diqadha dan fidyah, mana-mana yang harus difidyah saja, dan mana-mana yang mungkin bisa kita selesaikan. Tentu saja apa-apa yang belum terselesaikan. Jadi bapak-bapak ingatkan kepada ibu-ibu yang mungkin waktu itu datang bulan, atau kepada remaja-remaja putri maupun yang lain yang sedang sakit dan seterusnya. Saya bahas oleh ketiga adalah mempersiapkan ilmu yang disebut dengan tarhib. Mungkin sekarang ini hanya menyinggung hal-hal yang umum saja. Kalau tentang tarhibnya Ramadan, tarhib Ramadan artinya fikih siam, nanti silakan dibahas oleh yang biasa membahas fikih puasa. Ya, tetapi secara umum kita harus menurunkan kembali buku-buku tentang fikih puasa untuk kita mereview kembali, membacanya kembali, atau mengikuti kajian-kajian online yang banyak yang sekarang ada, ya, bisa kita ikuti, ya. Wabil khusus kita siapkan juga ilmu tentang virus itu apa, dan kemudian bagaimana dia menyebar, itu perlu kita pelajari, walaupun tidak sampai kepada taraf pakar, tapi paling tidak kita perlu membaca dari sumber-sumber yang dipercaya, yang bisa dipercaya, atau sumber-sumber resmi, supaya kita tidak termakan hoax, ya, tentang bagaimana menghadapi wabah ini. Yang keempat adalah mempersiapkan diri seandainya Ramadan dalam keadaan masih seperti sekarang. Ya, artinya secara prinsip berarti kita akan berpuasa, tetapi kondisi kita akan lebih banyak di rumah. Itu mungkin bisa diatasi.
Yang kedua adalah ketika kita tidak bisa sholat tarawih di masjid, ya berarti kita tetap sholat tarawih tapi di rumah. Artinya bisa kita lakukan bersama-sama dengan keluarga. Berarti bapak-bapak juga menjadi imam kan? Berarti ini bagus juga nih ada kesempatan seluruh kepala keluarga menjadi imam sholat tarawih di rumah masing-masing. Ya. Walaupun kita tentu saja rindunya sholat ke masjid ya, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan lockdown. Nah nanti kalau misalnya sampai kepada akhir Ramadan masih juga dalam keadaan lockdown, ya berarti kita harus bisa kita mengambil fikih tentang sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Tinggal masalah bagaimana, apakah ada yang mau untuk berkhutbah di situ, di depan keluarganya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya silakan nanti dibahas kembali bagaimana baiknya. Atau misalnya setelah sholat masing-masing di rumah, mungkin dari masjid di broadcast khutbah saja. Jadi walaupun mungkin dipaskan waktunya dengan Idul Fitri, tapi yang tidak boleh itu sholatnya yang online. Tapi kalau khutbahnya atau taujih lah, bisa sebut taujih dari Idul Fitri boleh, ya boleh dilakukan secara online. Ya. Jadi kalau sholatnya nanti masing-masing bisa di rumah, dilakukan di rumah. Mudah-mudahan dengan seperti itu, apalagi ini standar kedudukan dari kedua sholat Id itu adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dikuatkan lagi, sangat dianjurkan. Jadi tetap kita lakukan. Kalau mungkin dulu ada pandangan yang tidak harus, ya tetapi mungkin lebih baik untuk dilakukan. Itu. Jadi dalam keadaan lockdown yang di rumah, ya berarti kita harus punya asupan yang cukup. Asupan bukan hanya makanan, tetapi juga ilmu. Ya jadi selama bulan Ramadan ini work from home, sekaligus juga kita membagi waktu dengan mengurusi anak-anak, rumah, dan tentu saja taklim. Ya, jadi jangan lupa di bulan Ramadan tetap taklim. Jangan di bulan Ramadan biasanya orang banyak tidur, ya mentang-mentang di rumah, jangan sampai lebih banyak lagi tidurnya gitu. Ya kalau dahulu ada banyak aja orang-orang menghabiskan waktunya, walaupun itu tidak salah secara hukum, namun tidak produktif. Ketika lebih banyak tidur di masjid-masjid, di musola-musola. Jangan sampai mentang-mentang sholatnya di rumah, akhirnya tidur lebih banyak tidur lagi di rumah. Itu sedapat mungkin dihindari, ya kecuali memang memenuhi kebutuhan jasadiah. Jadi ruh, akal, jasad juga harus dipersiapkan menghadapi Ramadan dalam keadaan seperti ini. Yang kelima adalah mempersiapkan dana. Ya, dana selama Ramadan dalam keadaan lockdown. Ya, tentu saja mungkin sebagian besar yang work from home masih mendapatkan gaji dari tempat kerjanya. Tetapi sebagian dari kita yang harus keluar rumah untuk mendapatkan nafkah itu, ya ini orang-orang yang terdampak secara langsung, secara negatif. Nah ini harus difikirkan oleh mereka-mereka yang belum terdampak langsung kepada penghasilannya. Jadi perlu ada mobilisasi dana, infak dan sedekah, bahkan zakat fitrah itu nanti harus dikondisikan dengan baik. Artinya harus ada panitia online dan kemudian kita transfer. Jadi sekarang juga masjid-masjid pun harus mengetuk jamaahnya secara online, karena orang mungkin tidak bisa ke masjid untuk infak dan sedekah dan lain sebagainya. Kita juga menghindari uang yang bisa menjadi salah satu medium bersemayamnya virus tadi dalam waktu yang tertentu. Jadi ya masjid-masjid harus mengikatkan jamaahnya untuk tetap berinfak dan bersedekah. Jadi nomor rekening masjid harus juga disosialisasikan, tidak perlu malu-malu. Karena orang kan biasanya kan naturalnya itu kalau ke masjid emang bawa infak sedekah. Nah sekarang karena mereka tidak mengejid, berarti ditanyakan ya, di broadcast di grup perumahan atau di grup masjid, diingatkan lagi bahwa infak sedekah tidak boleh berhenti selama Ramadan. Terutama wabil khusus untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang terdampak di sekitar situ. Jadi masjid harus punya data tentang siapa-siapa yang ada di sekitar sana. Jadi ini bagian dari bagian muamalah kita, bagian dari hubungan horizontal kita dengan manusia selama Ramadan. Jadi bukan hanya berpuasa dan memperbanyak ibadah di rumah saja, namun juga harus mobilisasi dana untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu nomor 5. Nomor 6, tidak boleh sepelekan adalah persiapan fisik. Fisik dan juga mempengaruhi psikis. Karena orang-orang kan kalau terlalu lama di rumah ini sebenarnya juga ironis ya. Kalau dahulu orang-orang banyak yang berdoa agar punya lebih banyak waktu di rumah, sekarang Allah beri banyak waktu di rumah. Namun orang tetap ada saja yang mengeluh. Ada juga yang mengeluh macet di jalan dan lain sebagainya dalam setiap pagi, setiap sore. Nah sekarang Allah berikan kita rahmat dalam bentuk bisa di rumah tanpa harus menempuh
perjalanan seperti itu. Namun banyak juga yang mengeluh. Kalau mengeluh dalam keadaan apapun bisa. Sebagaimana bersyukur juga dalam keadaan apapun harusnya bisa juga dan produktif. Jadi secara fisik Bapak-bapak ini nanti setelah kajian kan udah mulai terang di luar, ajak anak-anaknya mungkin ke beranda kalau rumahnya ada beranda, atau mungkin di ruang tamu atau apa tempat yang memungkinkan di rumah untuk sedikit berolahraga. Jadi pimpin juga aja olahraga supaya sehat dan fun untuk anak-anak ya, terutama mereka yang mulai bosan di rumah kan. Biasanya sekolah ketemu teman-temannya. Nah, ini perlu ada acara-acara alternatif, kebersamaan, tetap dalam kebersamaan dan olahraga supaya apa? Tetap butuh apa? Tubuh ini supaya tetap dia butuh akan apa namanya haknya ya, itu kesehatan. Jangan lupa sempatkan itu kalau tidak tiap hari mungkin selang-seling. Yang ketujuh adalah menyelenggarakan tarhib secara khusus ya, mengingatkan lagi tentang kaidah fikih, kemudian mengingatkan lagi tentang keutamaan Ramadan ya, Lailatul Qadar tetap harus dicari. Kemudian juga apa namanya, walaupun i'tikaf tidak bisa kita lakukan di masjid, kita bisa menjadikan sebagian dari rumah kita layaknya masjid. Jadi ada pojok yang memang kita biasa gelar sejadah di situ dan sholat berjamaah. Jadi ingat di rumah jangan kemudian biarkan anak-anak sholat sendiri-sendiri di kamar, di tempat masing-masing. Jadi usahakan tetap ada waktu bersama untuk sholat berjamaah. Ya. Yang ada di rumah, yang bisa, yang maksudnya bersih untuk ikut sholat bersama harus sholat berjamaah di rumah. Jadi ada pojok tertentu yang nantinya menjelang Ramadan menjadi pojok kita untuk menghabiskan malam kita. Jadi layaknya di masjid walaupun kadarnya tentu saja berbeda. Ya, tetapi kita tetap menghidupkan malam-malam Ramadan di sana. Jadi jangan sampai kemudian karena ada alasan apa namanya fatwa untuk tidak ke masjid, kemudian akhirnya di rumah sibuk dengan apa malam saya tidak tahu. Ya, mungkin nonton dan sebagainya dikurangi atau kalau bisa dihentikan dulu supaya kita setelah selesai insya Allah kita semua berdoa supaya selesai atau setelah wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita keluar sebagai orang-orang yang jauh lebih baik akhlaknya, jauh lebih baik, lebih banyak ilmunya, dan lebih banyak ibadahnya. Dan mudah-mudahan seperti itu yang disebut sebagai rahmatul lil mukminin. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu bagian terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita dan lebih ready lagi, lebih siap lagi untuk menghadapi Ramadan yang besar lagi kemungkinannya dalam keadaan lockdown, supaya kita tetap produktif, waktu kita produktif, ilmu kita bertambah, ibadah kita semakin baik jumlahnya maupun kualitasnya, dan kebersamaan, kedekatan yang selama ini mungkin kita rindukan bersama keluarga, ini realisasinya. Jadi kita betul-betul menjadi orang yang bersyukur ya, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh keadaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan dari Ustadz kita, guru kita. Banyak sekali insight yang telah beliau sampaikan, mulai dari bagaimana kita menyikapi wabah yang sedang terjadi, sampai terakhir tadi beliau menyampaikan bagaimana kita bisa menghadirkan Ramadan di setiap rumah kita. Baik, langsung saja kita buka forum tanya jawab ya Ustadz ya. Silakan, boleh. Untuk beberapa jamaah yang barangkali ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan dimulai bisa dari sekarang. Ada yang mau disampaikan ke Ustadz kita? Pak Haji Hendri biasanya bertanya. Kalau belum, mungkin izin Ustadz, saya menyampaikan 2 pertanyaan Ustadz sebagai pemancing buat yang lain. Boleh, silakan. Ya, baik. Yang pertama adalah tidak bisa dipungkiri Ustadz ya. Ini kali pertama mungkin dalam sekian puluh tahun kita punya usia melalui Ramadan dengan sangat-sangat sedikit interaksi kita di masjid Ustadz. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, adakah tips dari Ustadz Agung Waspodo kepada kami semua, yaitu bagaimana cara menumbuhkan agar ruhiyah tetap hidup walaupun beribadah di masjid. Karena tidak dipungkiri Ustadz ya, di masjid pasti akan lebih berbeda hawanya gitu, kan itu rumah Allah dan lain sebagainya. Nah sekarang ini kita di rumah kita masing-masing, kira-kira ada tips nggak agar tetap ruhiyah terjaga gitu ya,
semangat tetap terjaga dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ini titipan pertanyaan dari beberapa, sifatnya teknis Ustadz, yaitu terkait bagaimana silaturahmi nanti, ya kita tidak pernah tahu ya Ustadz, apakah sholat Idul Fitri kita nanti lebaran kita masih seperti ini. Anggaplah masih seperti ini, pertanyaannya, kira-kira bagaimana untuk kita berlebaran katakanlah ke rumah orang tua kita Ustadz. Nah, itu ada pertanyaan yang sangat sangat aplikatif di lapangan ya, tapi mungkin butuh juga pandangan dari Ustadz Agung. Bagaimana ketika selama ini kita tidak bertemu dengan orang tua kita, tapi kemudian kita punya kesempatan sebenarnya menghampiri beliau, tapi karena kondisi sedang seperti saat ini, apakah tetap termasuk yang tidak sebaiknya datang berlebaran ke beliau, atau tetap sebaiknya Bismillah berlebaran ke beliau gitu Ustaz? Mungkin ini pertanyaan dari yang lain. Mungkin itu dua pertanyaan Ustaz dari saya sebagai pemancing buat yang lainnya. Syukran. Afwan. Ya, yang pertama tadi tentang tips menjaga ruh, ya, menjaga kesemangatan kita secara spiritual menghadapi Ramadan yang mandiri. Jadi kalau dahulu masjid-masjid bisa membuatkan program yang kita bisa ikuti, ya. Sekarang kita harus buat program sendiri. Sebenarnya tetap masih bisa dilakukan. Jadi panitia Ramadan tetap harus ada, gitu ya, tetap dibentuk walaupun secara online dan memikirkan, karena tentu saja setiap daerah punya program dan kekhasan masing-masing terkait Ramadan ini. Jadi tetap dibentuk, tetapi kemudian memikirkan program-program yang sifatnya online, yang sifatnya bisa menyemangati manusia, ya, yang mau tentu saja. Kalau yang tidak mau kan, ya kita tidak bisa maksa juga. Misalnya kita buat sistem mengingatkan, saling mengingatkan di waktu-waktu tertentu, misalnya tarawih, misalnya waktu tarawih, jadi kita mengingatkan, ya. Karena kan biasanya ini kan orang kan mengandalkan azan kan, ketika azan Isya itu orang sudah berduyun atau sebelum itu. Sekarang mungkin dari masjid kan tetap ada petugas yang mengumandangkan azan, ya, walaupun dia sendiri situ kemudian nanti dia pulang atau bagaimana. Ya, mengingatkan agar tetap melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Karena manusia ini perlu diingatkan, kalau tidak diingatkan dia lupa. Jadi pertama itu yang bisa dilakukan secara jamaah, ya. Secara jamaah itu artinya ada upaya untuk mengingatkan, ya, seperti reminder lah, kalau di HP kan ada reminder gitu, ada agenda yang mengingatkan kita ini waktunya tarawih supaya tidak berlarut-larutan, ya. Kemudian seperti itu. Yang kedua, kalau masalah ruhi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya memang kehidupan kita ini kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya esensi dari kehidupan kita ini adalah beribadah, dan beribadah itu yang paling puncaknya adalah salat, karena salatlah sedekat-dekat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara vertikal kan, ini kita bicara secara vertikal, ya. Nah, secara vertikal tadi, kalau yang secara horizontal muamalah kan sudah, ya, kepedulian sifatnya. Jadi secara vertikal seperti itu. Jadi tetap harus khusyuk. Makanya program itu kan tinggal berapa hari lagi sekarang. Nah, jangan sampai ya sebagai imam tarawih kita yang dibaca itu-itu juga. Ini mengganggu juga nih. Kalau ayatnya itu-itu saja dan udah ketebak nanti setelah surat ini pasti surat ini, biasanya jamaahnya juga akhirnya kepalanya kemana-mana gitu. Secara fisik dia jadi makmum, tapi secara spiritual dia lagi ngebayangin yang lain gitu. Jadi harus ada upaya supaya orang konsentrasi. Jadi ya dari sekarang masih punya waktu walaupun sudah sedikit menambah hafalan kita, ya. Ada juga kemarin pertanyaan, karena Ustadz saya hafalannya belum banyak nih, gitu ya. Alhamdulillah dia mau ngaku kan. Ada juga yang tidak mau ngaku, ya. Dia sudah ngaku, ya menurut saya kalau masih bisa dimungkinkan beli online Al-Quran yang besar, yang ukuran oversize itu, yang besar itu, letakkan di depan, karena salat sunnah kan boleh kita sambil membaca mushaf, ya, tetap masih boleh. Jadi sebagai pemimpin salat, ya, supaya bacaannya, ya, misalnya selama di masjid mungkin biasanya kan satu kali tarawih itu kan 1 juz misalnya. Nah, kalau pakai hafalan sendiri, enggak semua orang kan hafalannya berjuz-juz, apalagi kemudian 30 juz misalnya begitu kan. Nah, jadi bisa diakali, ya, letakkan di bagian depan. Nah, jadi imam ini bisa sambil membaca, enggak apa-apa. Salat sunnah boleh sambil membaca. Jadi bacaan pun kita
bisa memilih dari bagian-bagian dari Quran. Nah, lebih bagus lagi nanti setelah itu atau sebelum itu, sebagian dari ayat yang dibaca tadi dibacakan juga terjemahannya. Jadi semacam bahan kultum tarawih. Jadi alhamdulillah nih, harus dilihat sisi positifnya. Jadi setiap kepala keluarga berubah di dalam Ramadan ini kan menjadi imam, ya. Paling tidak jadi imam tuh, nggak mungkin yang jadi imam siapa? Gitu. Istrinya kan nggak mungkin. Atau anaknya yang belum balik juga nggak mungkin kan. Atau kalau ada anaknya, alhamdulillah misalnya anak lanangnya hafiznya pulang dari pesantren kan, nah itu bagus tuh ya. Tapi bapaknya harus ambil bagian juga. Kalau bapaknya hafalannya nggak banyak, ya mungkin mensiasatinya begitu. Walaupun harusnya yang lebih utama yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaan. Ya seperti itu. Jadi banyak cara sebenarnya supaya hidup, supaya sholat tarawih ini ndak itu lagi yang dibacakan hafalannya hanya itu. Jadi ya harus ada siasat supaya ruh di rumah. Jadi walaupun Ramadan tidak ke masjid, tetap tarawihnya lengkap, kemudian ada ceramahnya lah walaupun hanya 7 menit. Kata orang kan kalau kultum kuliah 7 menit atau 70 menit terserah ya. Kalau mau balik ya mungkin panjang lebar ya, kasihan orang keluarganya juga ya. Kalau kepanjangan gitu, tapi boleh juga seperti itu. Itu untuk menjaga tips untuk menjaga ruh ya. Karena sholat subuh juga di situ kan di rumah juga dan seterusnya. Jadi banyak program yang bisa kita lakukan untuk menjaga ruhiyah kita. Yang pertama adalah kita itu sebagai hamba Allah tadi, dan bahwa kehidupan kita, ibadah kita, kematian kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini jawaban bagi orang-orang yang selama ini mungkin berdoanya, ya Allah saya nih waktu sama keluarga kurang banget ya, sibuk kerja segala macam. Nah sekarang Allah jawab nih, boleh sama keluarga. Nah ketika sudah bersama keluarga nih, ada perubahan atau tidak? Kualitasnya bagaimana? Itu yang kita bisa. Kalau putus, linknya sudah saya bikinin lagi. Kalau mau tanya jawab diperpanjang di itu, di copy dulu sebelum putus. Ya, silakan. Nanti saya ke WA kalau putus, kalau masih mau lanjut. Ya. Baik, yang kedua secara teknis, ini sebenarnya siapapun ya, bukan hanya orang tua ya, keluarga, orang tua, tetangga sebenarnya sama prinsipnya, karena kita berinteraksi kan dengan manusia, dan manusia ini saya katakan tadi kan yang harus dilihat sebagai itu, ditambahkan nilai bahwa kita memuliakannya dengan tidak menambahkan atau meningkatkan resiko terpapar, karena bisa jadi dari anak kita, dari siapa. Jadi tetap ketika kepada orang tua juga mungkin dari sekarang sudah bisa di video call atau di call kalau bisa diberitahu bahwa Ramadan kali ini mungkin tidak bisa mudik jelas ya, dan kemudian juga kalau yang dekat di dalam kota ya berarti mungkin tidak bertemu ya, dan itu kan bukan hanya rumah kita saja, jangan kita, nah tadi makanya kesedihan kita atau perasaan kita jangan kemudian membuat kita menjadi berlaku secara tidak rasional. Tidak rasional itu artinya melakukan hal-hal yang secara agama, secara syariat tidak dibolehkan, dan kemudian juga secara kesehatan juga melanggar kaidah-kaidah. Jadi seperti itu. Ya insya Allah kalau Allah kehendaki, insya Allah setelah wabah ini diangkat Allah dan kita memang sudah bisa keluar, ya mudah-mudahan kita bisa betul-betul mengapresiasi. Kalau selama ini mungkin ketemu gitu aja, nah mungkin kita akan, saya membayangkan tuh nanti hari pertama di mana fatwa itu sudah memperbolehkan orang ke masjid, itu mungkin kita akan berurai air mata saat itu kan, dan sebagaimana juga kita bertemu saudara-saudara kita dan sebagainya. Walaupun mungkin 1-2 bulan itu kita tetap harus menggunakan masker dan sebagainya, tapi tentu saja sapaan di sini gitu dengan betul-betul kita berjabatan itu tentu pasti tidak tergantikan. Jadi ya memang kita harus disuruh nahan diri gitu ya. Menahan diri ini juga ada manfaatnya, ada hikmahnya, karena segala sesuatu itu kan baru bisa kita syukuri secara patut ya ketika dia hilang. Ya, seperti kesehatan itu kan baru kita syukuri kalau sakit. Ya, kehidupan baru bisa disyukuri oleh yang ditinggal ketika ada orang yang mati. Ya, kemudian kekayaan itu baru bisa disyukuri ketika kita jatuh miskin. Ya, na'udzubillah. Atau masa muda itu baru bisa kita syukuri kalau kita sudah lanjut usia. Nah, gitu. Nah, kalau mau diteruskan itu dengan metodologi perbandingan yang sama, ke masjid itu baru bisa kita syukuri ketika sekarang lagi tidak boleh. Gitu. Jadi orang tuh kan kalau sudah dilarang tuh kadang-kadang manusia nih kayak kanak-kanak juga, begitu dilarang mau. Kemarin waktu masjidnya terbuka pintunya nggak datang. Pas lagi ditutup ngotot mau ke masjid. Ini mudah-mudahan tidak seperti itu ya.
betul-betul karena didorong oleh rasa ingin ke masjid itu ya. Tapi kalau cuma sekedar gaya-gayaan kan, kalau anak-anak muda tuh biasanya kan suka tampil beda gitu kan. Pas orang di rumah dia mau ke masjid, nanti pas orang ke masjid, na'udzubillah, jangan sampai dia yang di rumah lah. Kemarin yang keluar-keluar mau buka masjid, sekarang masjid secara medis sudah diperbolehkan, secara ilmu pandemi sudah dikatakan safe, fatwa sudah keluar, lah kemana dia tadi yang kemarin mau sholat sendirian di masjid itu? Nah gitu, jangan sampai terjadi konflik-konflik seperti itu. Jadi kalau konsisten ya kita konsisten insya Allah. Jadi ketika kita tidak boleh ke masjid, nah sekarang jadi rasa rindu keluar. Sama ketika waktu setiap hari bisa ketemu orang tua, ya mungkin rasanya kan berbeda ketika ya Allah tidak boleh. Ya Allah ini Ramadan, Idul Fitri masa nggak ketemu sih? Ya gitu. Ya. Padahal kemarin-kemarin sebenarnya bisa tiap hari, tapi nggak dia lakukan juga. Sekarang makanya manusia ini ketika dilarang, cenderung kepengen. Gitu kan, cenderung kepengen. Jadi padahal sebenarnya harusnya menahan. Jadi kalau memang sayang kepada orang tuanya, apalagi orang tuanya sakit-sakitan, maaf ya, saya nggak doakan seperti itu. Dalam keadaan usia rentan. Walaupun yang meninggal ya, yang anak-anak muda juga banyak sekarang. Tapi kita mengikuti kan tadi kaidah al-kalimatul hikmah, makanya kita tahu, oh makanya kita perlu belajar itu. Oh kalau usia sekian imunitas tubuh begini, walaupun tidak semua ini kalau kena begini. Nah, jadi jelaskan kepada orang tua ya, kalau mau nangis nangislah di situ ya, mohon maaf abi umi ayah gitu kan, ibu misalnya kakek nenek atau apa gitu ya, tahun ini sepertinya kita tidak bisa ketemu, jadi video call, kirim pulsa misalnya gitu kan, supaya bisa video call rame-rame. Saya juga video call dengan anak-anak yang tidak bisa pulang ini ya, ada 2 anak kami yang kuliah sudah tingkat akhir di kotanya ya, tidak pulang. Kalau yang pesantren pada pulang ya, jadi ya ada juga perasaan-perasaan seperti itu. Jadi kita ada secara reguler call bareng, nyambung kepada kakeknya, neneknya gitu, supaya ada tetap kebersamaan. Jadi ya mudah-mudahan ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang yang kita cintai itu mungkin selama ini kurang kita. Nah, jadi makanya sekarang dikasih hikmah sama Allah, ya mudah-mudahan nanti setelah selesai wabah ini kita akan ya lebih bisa memaknai kebersamaan dengan mereka. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, syukran Ustadz Agung atas penjelasannya. Berikutnya kembali dibuka pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Apakah masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Pak Haji Hendri, silakan Pak Haji. Ustaz, tadi saya dengar ada pernyataan Ustaz kalau yang terkena COVID-19 ini Ustaz, kalau berdiam diri di rumah, kemudian sabar, dan satu lagi saya lupa tadi, akal apa ya? Terus pahalanya seperti mati syahid Ustaz ya? Ya, seperti. Ya. Seperti mati syahid, seperti mati syahid. Nah, bagaimana kalau syarat itu terpenuhi seorang tapi meninggalnya di rumah sakit Ustaz? Apakah pahala itu masih terpenuhi Ustaz? Ada yang gitu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Ya. Ya, sebenarnya kan tadi hadis ini kan ada 2 teksnya, ada 2 2 matannya ya. Yang pertama fi baitihi, yang kedua fi biladihi. Jadi yang di rumah sakit kena karena fi biladihi. Jadi selama orang itu tidak melanggar 2 kaidah utama Rasulullah, fala taqdamu alaihi dan fala takhruju minhu firaran, ya, itu terkena. Jadi sebenarnya yang pertama itu sikapnya adalah sikap kita itu taat atau tidak sama Nabi itu dulu. Nah, kemudian kita lihat keadaan kita setelah taat, bisa jadi kita meninggal dunia di rumah, jelas. Tapi bisa jadi juga kita sudah taat nih. Nah, kebetulan misalnya kan ada orang yang sebelum wabah memang sudah di rumah sakit karena sakit yang lain gitu kan. Terus ya meninggal dunia di sana. Atau kondisinya dia sakit, PDP, dibawa ke rumah sakit, positif, kemudian langsung dirawat, misalnya seperti itu, tidak dipulangkan, sakit, wafat di rumah sakit dalam keadaan seperti itu, ya kita kembali lagi kepada hadis yang kedua tadi, fi biladihi. Ya selama dia itu bukan orang yang melanggar tadi 2 prinsip dasar tadi, ya di dalam rumah sakit pun dia kan dalam keadaan sabar di rumah sakitnya, gitu kan, tetap dilihat. Apakah dia muhtasiban? Apakah dia, kan ada tuh manusia, sudah saya enggak usah diobatin, biarin aja. Kan ada juga yang agak-agak nyeleneh kan, tapi kalau dia berusaha obat, kan banyak juga yang sembuh. Kan. Jadi jangan kita ceritanya yang mati terus, yang sembuh banyak. Ya, sudah ada yang sembuh,
Dan rata-rata memang secara mental spiritualnya mereka adalah orang-orang yang optimis, ya, orang optimis. Tadi muhtasiban kalau bahasa kita, muhtasiban itu kan seperti kita mensikapi puasa kan, apa namanya, mansoma Ramadana imanan wahtisaban, nah gitu kan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan apa namanya, penuh harap, ya. Penuh harap itu artinya minta diampuni, minta dapat pahala dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufirallahu, sama saja derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Kalau saumnya itu imanan wahtisaban, jadi cuma bukan ngikut-ngikut saja. Sama seperti ini juga, makanya pentingnya kita punya jadwal ngaji itu supaya bisa mendapatkan tausiah, seperti apa namanya, kan kita tidak tahu semua, mungkin ada yang ngasih tahu. Jadi tadi sabiron muhtasiban dan ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Jadi gitu. Jadi ya di rumah sakit juga alhamdulillah insyaallah. Ingatkan yang di rumah sakit, kemarin juga ada keluarga ke rumah sakit ya enggak bisa. Sekarang kan masjid semua rumah sakit tidak boleh dikunjungi. Hanya boleh keluarga yang nunggu. Jadi tidak ada waktu berkunjung lagi, tidak ada waktu besuk lagi. Jadi rumah sakit yang mentaati itu ya, nah, itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena rumah sakit sekarang diarahkan untuk menjaga supaya tidak menjadi sentra penularan. Jadi kalau sudah di rumah sakit ya kita banyak-banyak doa. Alhamdulillah ternyata setelah dicek kalau yang keluarga kami itu ternyata dia DBD. Jadi hati-hati juga nih ya. Bukan, jadi kita takut khawatir kepada COVID, ternyata kena DBD gitu kan, seperti itu ya, DBD dan sebagainya ya, sama bisa membunuh juga, bisa tetap sabiron muhtasiban ya, dan ya'lam seperti itu. Jadi insyaallah di rumah sakit pun mendapatkan mudah-mudahan mislu ajris syahid insyaallah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Ya. Apakah dicukupkan, Pak Rama? Padahal kalau ada yang mau bertanya lagi, mumpung masih sempat. Ibu-ibu barangkali tuh ada yang mau ditanyain. Ibu-ibu tanyain tip-triknya puyeng di rumah kan? Ibu yang mana, Pak? Ada di rumah nih masing-masing. Oh, yang di rumah. Belum jadi dapur umum kan? Belum jadi guru privat. Wah, puyeng ini. Ya, katanya itu aja trik untuk anak supaya bisa punya kalian. Ada Ustaz, titipan pertanyaan Ustaz. Ya. Gimana? Silakan, bagus. Mau nanya. Oh, Pak Tony. Pak Tony mau nanya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit pertanyaan, Ustaz. Untuk tadi kan hadisnya adalah ketika ada wabah atau tahun ini kita diharapkan adalah untuk menghindar atau tidak menghampiri wabah tersebut. Terus bagaimana konteksnya dengan teman-teman kita, para pekerja yang tidak memungkinkan untuk menghindar gitu loh. Mau nggak mau mereka harus setiap hari harus beraktivitas dan tetap harus melakukan bekerja, atau barangkali kayak yang sekarang kayak teman-teman yang rumahnya di Bogor tetap harus tiap hari di KRL berdesak-desakan dan tetap harus bekerja setiap hari, dan itu tetap akhirnya banyak yang beresiko dengan COVID-19 ini. Dan bagaimana menyikapinya gitu, Ustaz. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kaidah itu berlakunya secara umum, jadi ketika dimungkinkan maka seseorang itu mengikuti kaidah itu. Namun sebagai petugas ya tentu saja tadi sudah dikecualikan, ada pengecualian kepada orang-orang yang memang ditugaskan untuk menanggulangi wabah ini. Jadi ada dua macam kan orang yang keluar ini, tiga lah kalau mau ditambahkan. Satu, orang yang memang bertugas untuk menanggulangi wabah,
Yang ini jelas nih hukumnya, karena hukumnya ini berarti orang ini mendapatkan tugas dari amir ya, dari pemerintah, dan ini juga berarti jatuhnya kalau dia terkena musibah dan kemudian meninggal dunia, jatuhnya pahalanya syahid, tetap syahid juga karena menjalankan perintah atau di dalam tugas ya. Kalau misalnya perintah itu bisa dianalogikan sebagai peperangan, berarti orang yang mati dalam berperang karena dia berada di barisan terdepan. Jadi orang-orang yang mati dalam tugas, selama tugas itu bukan maksiat tentu saja dan diniatkan untuk itu, makanya kita harus meluruskan niat setiap kali kita melakukan apa-apa supaya mendapatkan pahala-pahala yang paling utama di dalam tugas-tugas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang keluar bukan karena menanggulangi, tetapi memang perusahaannya atau tempat dia bekerja ini ya kurang bertanggung jawab kalau menurut saya, atau hal-hal yang mungkin kalau yang pertama tadi bukan hanya kesehatan ya, keamanan juga, terus juga misalnya di reaktor listrik ya, PDAM, pokoknya semua fasilitas umum, public service, bukan hanya kesehatan ya. Semua public service kan tidak begini tinggal, kalau ini kan nanti listrik gimana, air gimana, kan tetap harus ada. Ini orang-orang yang seperti ini gugur, insya Allah dalam melaksanakan tugas. Dan maksimal pahalanya syahid juga, karena orang melakukan tugas itu seperti layaknya orang yang disuruh untuk berperang, menghadapi resiko. Yang kedua nih, yang gak ada hubungan sama sekali. Jadi benar-benar karena perusahaannya nggak mau rugi. Ya, benar-benar karena cari profit, jadi karyawannya dibenturkan. Pokoknya kalau kamu nggak masuk ya pecat misalnya begitu, atau bagainya gitu kan. Ada juga kan perusahaan-perusahaan zalim seperti ini. Nah ini ranahnya, ini ranah kan yang bersangkutan ini kan terdesak kan, dia kalau dia nggak kerja, ya siapa yang ngasih makan, siapa yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Di sisi yang lain perusahaan ini seharusnya ya ditindak oleh otorita daerah tersebut. Ya. Nah disinilah nih konfliknya, karena konflik itu adalah ketika suatu tempat di lockdown, maka pemerintah itu kan harusnya memberikan bantuan basic. Ya, jadi basic itu artinya karyawan yang tidak kerja ya dapat sembako yang cukup lah untuk dia melewati masa ini. Anggaran besar. Pemerintah itu harusnya sudah punya anggaran, itu kan masuk di dalam APBN kan. Entah di mana ini miss-nya ada di situ pastinya untuk penanggulangan penanggulangan keadaan darurat. Ya, keadaan darurat, karantina dan sebagainya itu ada. Ya, cuman masalahnya mau dipakai atau tidak. Itu ranahnya. Nah, sedangkan untuk orangnya ya masyarakat nih, perusahaannya nggak ditindak, perusahaannya nggak berikan termasuk juga yang harus diurus oleh pemerintah bukan hanya rakyat yang di rumah, yang nggak punya penghasilan, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang terpaksa menghentikan sebagian produksi juga harus dapat ganti rugi. Cuma masalahnya negara mana yang kuat untuk menanggulangi semuanya? Negara yang paling maju saja kolaps, artinya kesulitan menghadapi itu, defisit lah, kalau nggak kolaps, defisit lah. Nah, kalau negara yang kita cintai ini, ya masing-masing kita bisa melihatlah bagaimana kepedulian kepada masyarakatnya. Ya, itu saya tidak perlu masuk ranah di situlah. Jelas kita bisa lihat bagaimana supportnya dan sebagainya. Ya. Nah, bagi mereka yang terpaksa nih ke pojok dong, ya perusahaannya nggak ditindak, nggak diberikan sanksi, kemudian dia tetap harus berangkat. Saya tidak tahu, kalau tidak salah mulai hari Senin KRL entah di stop atau apa, ada desas-desus seperti itu, mudah-mudahan saya keliru. Nah itu berarti kan nanti pokoknya tetap berangkat. Oh, kasihan banget nih kan, sudah KRL-nya di stop, harus berangkat juga. Di KRL sendiri risikonya banyak, saya juga pengguna KRL ya, seperti itu, tetapi ya menghentikan dan mengurangi sangat ya untuk sementara ini, karena saya empati kepada yang tidak bisa tetap harus berangkat, berarti dia setiap kali berangkat itu, karena tidak ada pilihan lain kan, dia tidak berangkat, nggak makan istilahnya, keluarga nggak dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang. Maka berangkat ini layaknya orang berangkat perang istilahnya. Kenapa? Kedesak dia. Di rumah dia nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun mungkin seharusnya putar otak juga untuk supaya bisa dapat penghasilan dari tempat lain. Tapi ya saya menyadari bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh semua. Ya, tukang sayur di sini di Kafling Kujang, ya karena dia ngerti HP dan kebetulan perumahannya memang yang elit lah istilahnya begitu, ya dia masih tetap bisa berjualan gitu ya, dengan cara-cara yang canggih. Tapi kan tidak semua orang begitu. Nah, gimana yang tidak bisa begitu? Berangkatlah layaknya seorang yang berangkat berniat, kan tadi orang yang mati ketika sedang mencari nafkah juga syahid. Jadi begitu. Mau gimana lagi? Di rumah nggak ada penghasilan, berangkat resiko tinggi. Ya sudah berangkat. Ya, berangkat. Ya.
Dan tentu saja nanti hisabnya ini terkena kepada yang punya pekerja, yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan itu tentu saja kena hisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Negara yang ya siapa saya tidak tahu persisnya nanti yang Allah akan hisab itu siapa yang paling punya andil sehingga mengakibatkan masyarakat terpojok dan tertekan seperti ini pasti dihisab. Dan rakyat yang terpaksa berangkat karena tidak mungkin tidak, mudah-mudahan tadi yang paling utama adalah jangan sampai dia berangkat juga dengan penuh kekesalan, ya berangkat tetap dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga dengan penyendiri, ya Allah saya mati karena ini, catatlah saya sebagai orang yang mati dalam mencari nafkah. Itu ada hadisnya, orang yang mati dalam memenuhi kebutuhan keluarganya syahid. Ya, sebagaimana orang yang mati dalam kecelakaan syahid juga seperti itu kan banyak. Tapi kadar-kadar syahidnya itu juga berbeda. Itu untuk orang yang kedua. Tapi kalau untuk yang tadi yang ketiga nih orang itu yang kedua dan ketiga lah. Ya, tadi saya baginya itu petugas yang menanggulangi, petugas yang tidak langsung menanggulangi, dan orang yang terpaksa berangkat karena kondisi tadi. Ya. Jadi semuanya masih punya peluang untuk mendapatkan yang paling utama. Mau gimana lagi? Ya. Kecuali tentu saja pemerintah bisa turun tangan dan menjamin semua orang ada di rumah. Nah, itu ideal ya. Sehingga saya baru beberapa negara yang bisa melakukan itu karena memang ekonominya kuat, masyarakat penduduknya sedikit, dan penduduknya patuh, dan dia punya aparatus untuk melakukan itu. Ya, tapi itu pun tentu saja tidak semuanya bisa melakukan. Jadi ya itu resiko-resikonya. Mudah-mudahan tetap optimis untuk tetap bekerja, mudah-mudahan dengan alat-alat yang memadai, dan mudah-mudahan yang seperti ini ya insya Allah Allah itu tahu dan melindungi orang-orang yang selalu ada jalannya. Jadi jangan lupa niat ya, niat tadi yang kuat dan tekad dalam bentuk usaha-usaha menghindari. Baik. Syukran Ustadz untuk jawabannya. Masih ada yang ingin ditanyakan dari jamaah sekalian yang lain? Ya. Apakah dicukupkan? Halo, Pak Robi. Cukup. Cukup ya, kayaknya ya Pak Rahmat. Cukup, salah. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jamaah, kita telah menyelesaikan tarhib Ramadan kita via online live ya di Zoom. Banyak sekali yang sudah disampaikan guru kita tadi, Ustadz kita. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Khususnya tadi istilah Ustadz yang paling saya ingat adalah bagaimana kemudian para ayah, para abi ini harus menjadi imam ya Ustadz ya, di masjid-masjid kecil yang namanya keluarga ini gitu. Ya. Mudah-mudahan spirit yang Ustadz berikan tadi bisa memotivasi kita semua untuk benar-benar menjadikan rumah-rumah kita menjadi masjid-masjid kecil yang akan tetap menghidupkan Ramadan di komplek kita. Demikian, syukron jazakumullah khairan katsira kami ucapkan kepada Ustadz Agung Waspodo yang telah memberikan ilmunya pada kita pagi hari ini, kemudian juga kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah berkenan bergabung, hampir 30 orang Ustadz hari ini. Luar biasa. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan nanti rekaman juga bisa di broadcast ke berbagai grup yang ada sehingga ilmu atau yang kita bahas di hari ini, di pagi hari ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Demikian kita cukupkan dan marilah kita cukupkan kajian atau acara kita hari ini pagi ini dengan kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis sebagai penyempurna majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih atas perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Bapak-bapak, Ustadz. Kami tutup roomnya.